Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, di kota tempat Abu Nawas tinggal, sedang dihebohkan dengan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Tabib itu mengatakan bahwa ia bisa mengobati penyakit apa saja. Alhasil, rumahnya didatangi oleh ratusan pasien. Padahal, sebenarnya, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menipu menggunakan keahlian sulapnya. Keahlian dalam bermain sulapnya membuat warga semakin percaya bahwa tabib tersebut adalah tabib yang sakti. Meskipun ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, rayuan maut sang tabib palsu membuatnya menuruti perkataan sang tabib palsu untuk kembali berobat. Hingga suatu ketika, Abu Nawas sedang jatuh sakit yang tak kunjung sembuh. Sang istri menyarankan agar Abu Nawas berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum mengetahui kalau tabib tersebut adalah seorang penipu, sehingga ia menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat, Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal, setiap kali berobat, ia harus membayar 100 dinar. Akhirnya, Abu Nawas pun mulai curiga terhadap tabib tersebut. Karena sedikit pun tidak ada tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah kembali sehat seperti sedia kala. Tiba-tiba, terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan kembali 300 dinarku itu. Tapi bagaimana ya caranya? Gumam Abu Nawas dalam hati. Setelah cukup lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktik pengobatan di rumahnya. Ia memasang sebuah papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Melihat papan yang terpajang di depan rumah Abu Nawas, membuat para pasien yang rencananya akan berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Sehingga membuat rumah Abu Nawas penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang berobat kepada Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara itu, tidak ada seorang pasien pun yang datang ke rumah tabib palsu. "Kenapa sepi sekali ya hari ini?" tanya sang tabib dalam hati. Tiba-tiba, asisten tabib palsu itu datang dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, sekarang Abu Nawas buka praktek pengobatan." "Benarkah Abu Nawas membuka pengobatan juga?" tanya sang tabib. "Benar, Tuan. Saat ini, rumah Abu Nawas ramai sekali didatangi pasien. Itulah kenapa hari ini kita tidak ada pasien yang datang," jawab asistennya. Mendengar kabar dari asistennya itu, sang tabib justru tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Sembuhkan dirinya saja ia tidak bisa." "Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan, 'Sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Sehingga banyak pasien yang datang ke sana, Tuan," ujar sang asisten. "Pantas saja hari ini aku sepi pasien.
Tapi, apa benar seperti itu? Tanya sang tabib penasaran. Sungguh, Tuan, saya melihatnya sendiri. Tetapi anehnya, pasien yang datang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncullah sifat asli tabib palsu tersebut. Kemudian, ia merencanakan untuk menipu Abu Nawas. Sementara, kita tutup dulu untuk beberapa hari ke depan. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan. Aku berencana untuk menipu Abu Nawas. Aku akan pastikan bahwa aku akan mendapatkan 1.000 dinar itu, ucap sang tabib. Tapi, bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten. Begini, aku akan berpura-pura sakit pada lidahku. Kemudian, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku saja. Dengan begitu, aku akan mendapatkan 1.000 dinar itu. Sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, tabib palsu itu mendatangi rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, ujar sang tabib. Loh, bukankah kau ini seorang tabib? Kenapa malah berobat kepadaku? Tanya Abu Nawas. Iya, memang benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya. Makanya aku datang ke sini untuk berobat, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, entah mengapa lidahku ini mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib pura-pura mengeluh. Abu Nawas yang begitu cerdik menangkap firasat kurang baik. Ia sangat yakin bahwa tabib palsu ini hendak menipunya. Aku sudah menunggu kedatanganmu, dan aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian, Abu Nawas meminta sang tabib palsu untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas untuk diberikan kepada sang tabib. Tuan, ini obatnya sudah jadi, silahkan diminum, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib palsu itu meminumnya, mendadak wajahnya berkerut, menahan rasa asam. Abu Nawas, kamu ini menipuku. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat asam, kata sang tabib palsu dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak mati rasa lagi, Tuan. Sekarang bayar ongkos pengobatannya 100 dinar. Minta Abu Nawas. Waduh, gagal rencanaku. Kenapa aku bisa keceplosan? Pikir sang tabib. Dengan terpaksa, ia memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tetapi, sang tabib tidak putus asa begitu saja. Ia terus saja berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat lagi, ucap sang tabib palsu. Oh, silahkan Tuan, apakah lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Wah, sungguh luar biasa. Ternyata kamu punya banyak sekali stok penyakit ya. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Sekarang
Aku kehilangan ingatan, Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu sedang kesandung kasus korupsi? Makanya sampai hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu, memangnya aku ini pejabat, jawab tabib dengan protes. Ya, baiklah. Tunggu di sini sebentar, aku akan ambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu dan memberikan sebuah obat. Ini obatnya, Tuan. Silahkan diminum. Tidak, aku tidak mau meminumnya, ujar sang tabib palsu. Loh, memangnya kenapa? Katanya kamu ingin sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan air perasan jeruk yang seperti kemarin. Aku tidak mau meminumnya, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, Tuan. Sini, bayar 100 dinar, minta Abu Nawas lagi. Hah? Sudah sembuh? Sudah sembuh bagaimana? Kamu jangan mengada-ngada ya, Abu Nawas, ucap sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan? Berarti sakit hilang ingatanmu sekarang sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Sehingga untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu itu pun mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus kembali memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata dia tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib palsu. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun kembali merencanakan sesuatu. Aku pasti berhasil kali ini, ucap sang tabib merasa yakin. Kali ini, ia berpura-pura buta. Kemudian, ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Melihat hal itu, Abu Nawas sempat kaget dan merasa sangat iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib palsu, "Apa yang sudah menimpamu? Dan mengapa kamu bisa seperti ini, Tuan?" Sang tabib pun menjawab, "Abu Nawas, tolonglah aku. Mataku tiba-tiba buta. Tolong sembuhkanlah aku." Abu Nawas mempersilahkan sang tabib palsu itu masuk ke dalam ruang pengobatan. Setelah mengamati dengan seksama, akhirnya Abu Nawas pun menyadari bahwa itu adalah tipuan. Abu Nawas yang tidak pernah kehilangan akal pun mempunyai cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu ini sudah sangat parah, Tuan. Maafkan aku untuk kali ini, karena aku tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, tabib pun langsung merasa kegirangan. Akhirnya, ia bisa mengelabui Abu Nawas. Lalu, bagaimana ini Abu Nawas? Padahal, aku sungguh berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Mau bagaimana lagi, Tuan? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Iya, tentu saja. Aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan uang 1000 dinar untuk sang tabib palsu. Tabib palsu itu menerima uang 1000 dinar dengan penuh kegirangan. Tetapi, setelah ia menghitung uangnya, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa uangnya hanya 10 dinar?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Loh,
Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya itu hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang cuma ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku ini buta? Balas tabib palsu tambah emosi. Alhamdulillah, berarti sekarang kamu sudah sembuh, ucap Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Apa maksudmu, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Kamu kan sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar. Ucap Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada lagi, Abu Nawas. Ucap tabib palsu. Bukankah tadi kamu kesini, katanya kamu mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar? Berarti matamu sudah bisa melihat. Kamu sudah tidak buta. Jelas Abu Nawas. Hal itu membuat tabib palsu tadi tidak bisa berkata apa-apa. Dengan terpaksa, ia memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan rasa yang kecewa. Sungguh, aku benar-benar kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Karena rencana Abu Nawas sukses, membuat Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinar yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu ia berobat. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.